Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika, kelas edukatif, inovatif, dan inspiratif. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Like, comment, and share. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari persamaan sinus, yaitu persamaan kosinus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sudut dalam derajat. Untuk bentuk umum, cos X sama dengan cos alpha. Yang pertama, X sama dengan alpha ditambah K kali 360 derajat untuk K anggota bilangan bulat. Dan yang kedua adalah X sama dengan min alpha ditambah K kali 360 derajat untuk K anggota bilangan bulat. Langsung saja kita ke contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Kosinus dari 3X sama dengan cos 81 derajat untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, langsung saja, tidak usah nunggu lama, kita kerjakan soal contoh 1. Jawab. Langkah pertama adalah kita mencoba tulis ulang persamaan di soal, yaitu cos dari 3X sama dengan cos 81 derajat. Karena ini sudah menjadi bentuk umum dari persamaan kosinus, maka kita langsung ke penyelesaian yang pertama. Dengan persamaan 3X sama dengan 81 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, karena kita akan mencari nilai X, maka untuk mendapatkan X dari 3X kita akan bagi kedua ruas dengan 3. Sehingga persamaannya menjadi X sama dengan 27 derajat ditambah K kali 360 bagi 3 120 derajat. Oke. Setelah persamaan menjadi X sama dengan, kita akan masukkan nilai K. Mulai dari K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 27 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Oke, kita peroleh 27 derajat ya. Oke, selanjutnya kita masukkan K nya. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan 27 derajat ditambah 1 kali 120 derajat ya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 27 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 147 derajat. Selanjutnya kita masukkan nilai K sama dengan 2, kita peroleh X sama dengan 27 derajat ditambah 2 kali 120 derajat sama dengan 267 derajat. Oke, setelah tidak ada lagi nilai K yang memenuhi, kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. Dengan persamaan awalnya adalah 3X sama dengan min ya, min 81 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama dengan cara yang penyelesaian yang pertama. Untuk memperoleh nilai X, kita bagi kedua ruas dengan 3, atau bisa juga dikalikan dengan sepertiga ya, dibagi dengan 3 sehingga persamaannya diperoleh X sama dengan negatif 27 derajat ditambah K kali
120 derajat. Oke, langkah berikutnya adalah kita substitusikan nilai K. Kita mulai dari K sama dengan 1, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 27 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Hasilnya adalah 93 derajat. Lanjut, untuk K sama dengan 2, kita peroleh X sama dengan negatif 27 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. Ya, kita peroleh hasilnya adalah 213 derajat. Lanjut yang terakhir, untuk K sama dengan 3, kita peroleh hasilnya adalah X sama dengan negatif 27 derajat ditambah 3 kali 120 derajat, hasilnya adalah 333 derajat. Oke, setelah selesai atau tidak ada lagi nilai K yang memenuhi, kita tulis semua himpunan penyelesaiannya, yaitu maaf, yang pertama untuk K sama dengan 0, 27 derajat ya, itu tertulis 270 derajat. Ini kita hapus dulu. Ya, untuk himpunan penyelesaian kita tulis dari nilai yang terkecil. Himpunan penyelesaiannya adalah 27 derajat. Ya, kita tulis dari nilai yang terkecil. Selanjutnya 93 derajat. Kemudian 147 derajat. Selanjutnya 213 derajat. 267 derajat, dan yang terakhir adalah 333 derajat. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Kosinus dari 180 derajat dikurangi X sama dengan kosinus 53 derajat untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Yuk, capcus kita langsung jawab. Ya, kita tulis ulang persamaannya, yaitu kosinus dari 180 derajat min X sama dengan kosinus 53 derajat. Ya, ini juga sudah menjadi bentuk umum persamaan kosinus. Kita langsung ke penyelesaian pertama, yaitu 180 derajat min X sama dengan 53 derajat ditambah K kali 360 derajat. Langkah berikutnya, kita buat ruas kiri menjadi X, sehingga kita pindahkan terlebih dahulu 180 derajat ke ruas kanan ya. Sehingga persamaannya menjadi negatif X sama dengan ke 53 derajat dikurangi 180 derajat menjadi negatif 127 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, ruas kiri masih negatif, sehingga kita bagi kedua ruas dengan negatif 1, atau bisa juga kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga persamaannya menjadi X sama dengan 127 derajat dikurangi K kali 360 derajat.
Ya, setelah persamaan menjadi X sama dengan, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai K ya. K-nya sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 127 derajat. Ya, 127 derajat dikurangi 0 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 127 derajat. Oke, berikutnya ke penyelesaian yang kedua. Karena untuk K sama dengan 1 maka nilainya akan lebih dari interval ya. Untuk penyelesaian yang kedua, bentuk persamaannya adalah 180 derajat dikurangi X sama dengan min 53 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan cara yang sama kita pindah ruaskan 180 derajat sehingga persamaannya menjadi negatif X sama dengan negatif 53 derajat dikurangi 180 derajat sehingga hasilnya adalah negatif 233 derajat. Selanjutnya ditambah K kali 360 derajat. Dengan cara yang sama kita kalikan atau bagi kedua ruas dengan negatif 1. Sehingga persamaannya diperoleh X sama dengan 233 derajat dikurangi K kali 360 derajat. Kita masukkan nilai K atau substitusikan nilai K nya, kita substitusikan K sama dengan 0 sehingga persamaannya diperoleh X sama dengan 233 derajat dikurangi 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 233 derajat. Oke, sehingga himpunan penyelesaian menjadi ada dua ya, yaitu 127 derajat dan 233 derajat. Oke, 127 derajat dan 233 derajat. Oke, selanjutnya kita bergeser ke contoh yang ketiga dengan soal atau pertanyaan tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan negatif setengah untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, kita lanjut jawab. Kita tulis ulang pertanyaannya atau persamaannya. Cos X sama dengan negatif setengah. Ya, karena belum menjadi bentuk umum, kita akan cari terlebih dahulu nilai cos X yang hasilnya negatif setengah. Kita ambil cos 120 derajat ya. Sebenarnya ada dua opsi atau dua pilihan. Kita ambil sudutnya. Yang pertama adalah 120 derajat atau yang kedua 240 derajat ya, di kuadran 2 atau kuadran 3, terserah kalian. Lanjut, setelah sudah menjadi bentuk umum persamaan kosinus, langkah berikutnya ke penyelesaian yang pertama dengan persamaan X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita selanjutnya substitusikan atau masukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Berikutnya kita ke penyelesaian yang kedua dengan persamaan X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Selanjutnya kita substitusikan nilai K. Untuk K sama dengan 1 ya, karena untuk K sama dengan 0 pasti hasilnya negatif. Untuk K sama dengan 1 kita peroleh X sama dengan negatif 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sehingga hasilnya adalah
negatif 120 tambah 360 sama dengan 240. Oke, terakhir untuk himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang terkecil, yaitu dari 120 derajat ya, 120 derajat dan 240 derajat. Oke, berikutnya adalah contoh 4 dengan pertanyaan tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Kosinus dari 3x min 45 derajat sama dengan negatif setengah akar 3 untuk x dari negatif 180 derajat sampai 180 derajat. Ya, lanjut, kita langsung jawab. Oke, kita tulis ulang persamaannya. Kosinus dari 3x min 45 derajat sama dengan negatif setengah. Oke, salah ya. Harusnya negatif setengah akar 3. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari nilai kosinus yang hasilnya adalah negatif setengah akar 3, sehingga persamaannya diperoleh kosinus dari 3x min 45 derajat sama dengan kosinus kita bisa ambil di kuadran 2 atau di kuadran 3 ya untuk nilai kosinus yang negatif. Kita peroleh, kita ambil saja cos 150 derajat. Lanjut ke penyelesaian yang pertama. 3x sama dengan min 45 derajat sama dengan 150 derajat ditambah k kali 360 derajat. Oke, berikutnya kita pindah ruaskan negatif 45 derajat ke ruas kanan sehingga persamaannya menjadi 3x sama dengan 150 tambah 45 195 derajat ditambah k kali 360 derajat. Ya, selanjutnya atau berikutnya kita bagi kedua ruas dengan 3 atau bisa juga kalikan dengan 1/3 ya. Kita bagi dengan 3 sehingga persamaannya menjadi x sama dengan 65 derajat ditambah k kali 120 derajat. Selanjutnya, karena ruas kiri sudah menjadi x, jadi kita substitusikan nilai k-nya. Kita mulai dari k sama dengan negatif 2, sehingga diperoleh x sama dengan 65 derajat ditambah negatif 2 kali 120 derajat. Kenapa kita mulai dari negatif 2? Karena intervalnya berbeda dari persamaan sebelumnya ya. Sehingga diperoleh x sama dengan negatif 175 derajat. Selanjutnya kita substitusikan atau masukkan nilai k sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh x sama dengan 65 derajat ditambah negatif 1 kali 120 derajat sama dengan negatif 55 derajat. Lanjut ke berikutnya, k sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan 65 derajat ditambah 0 kali 120 derajat sehingga hasilnya adalah 65 derajat. Oke, sudah tidak ada lagi k yang memenuhi. Cirinya gampang, jika persamaannya atau enggak koefisien x-nya 3, berarti penyelesaiannya untuk masing-masing penyelesaian adalah 3 ya. Ini sudah 3 untuk k sama dengan negatif 2, k sama dengan negatif 1, dan k sama dengan 0. Lanjut ke penyelesaian yang kedua, kita tulis ulang persamaannya. 3x min 45 derajat sama dengan negatif 150 derajat ditambah k kali 360 derajat ya. Kita pindah ruaskan negatif 45 derajat ke ruas kanan. Oke, sehingga persamaannya menjadi 3x
sama dengan negatif 105 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, dengan cara yang identik atau cara yang sama dengan penyelesaian yang pertama, kita bagi kedua ruas dengan 3 sehingga diperoleh persamaannya menjadi X sama dengan negatif 35 derajat ditambah K kali 120 derajat. Berikutnya kita substitusikan atau masukkan nilai K dimulai dari K sama dengan negatif 1 sehingga diperoleh X sama dengan negatif 35 derajat ditambah negatif 1 kali 120 derajat itu sama dengan negatif 155 derajat. Lanjut, untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan negatif 35 derajat ditambah 0 kali 120 derajat sama dengan negatif 35 derajat. Dan yang terakhir untuk K sama dengan 1 kita peroleh X sama dengan negatif 35 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Hasilnya adalah 985 ya, 85 derajat. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang terkecil. Himpunan penyelesaian kita tulis dari negatif 175 derajat, selanjutnya negatif 155 derajat, negatif 55 derajat, negatif 35 derajat, derajat, dan yang terakhir 85 derajat. Oke. Ya, terakhir kita ke contoh 5 dengan pertanyaan tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos dari 2x min akar 3 sama dengan 0 untuk x dari negatif 180 derajat sampai 180 derajat. Ya, jawab. Kita tulis ulang persamaannya 2 cos sinus dari 2x min akar 3 sama dengan 0. Langkah pertama bisa kita bagi terlebih dahulu dengan 2 atau kita pindahkan terlebih dahulu negatif akar 3 sehingga persamaannya menjadi 2 cos 2x sama dengan akar 3. Ya, berikutnya kita bagi kedua ruas dengan 2 ya. Sehingga menjadi cos 2x sama dengan setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Selanjutnya terakhir persamaannya menjadi cos 2x sama dengan cosinus 30 derajat. Oke, lanjut ke penyelesaian yang pertama. 2x sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Di sini karena koefisien dari x nya 2 berarti
ada 2 untuk setiap penyelesaian. Kita selanjutnya bagi dengan 2 sehingga persamaannya menjadi X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 180 derajat ya. Selanjutnya kita substitusikan nilai K untuk K sama dengan 0 atau negatif 1 karena kita lihat interval negatif 1 sehingga kita peroleh X sama dengan 15 derajat ditambah negatif 1 kali 180 derajat sama dengan negatif 165 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 0 kita peroleh X sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan 15 derajat. Ya, lanjut ke penyelesaian yang kedua. 2X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita bagi kedua ruas dengan 2. Ya, kita bagi dengan 2. Sehingga persamaannya menjadi X sama dengan negatif 15 derajat ditambah K kali 180 derajat. Langkah berikutnya kita substitusikan nilai K dimulai dari K sama dengan 0. X kita peroleh X sama dengan negatif 15 derajat ditambah 0 kali 180 derajat itu sama dengan negatif 15 derajat. Berikutnya kita substitusikan nilai K sama dengan 1 sehingga diperoleh X sama dengan negatif 15 derajat ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan 165 derajat. Langkah terakhir kita tulis semua himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian adalah kita tulis dari negatif 165 derajat ya. Kemudian negatif 15 derajat. Selanjutnya 15 derajat dan yang terakhir 165 derajat. Ya, setelah tadi lihat ulasan materi dan contoh soal, langkah berikutnya latihan soal ya. Latihan 1. Di sini ada 5 soal ya, 5 soal yang harus kalian kerjakan atau coba kalian kerjakan. Untuk setiap soal bisa dikerjakan dengan waktu 3 menit sehingga untuk 5 soal kalian bisa kerjakan dengan waktu 15 menit. Oke, setelah kalian mengerjakan soal latihan 1 dengan ceria, gembira, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu persamaan kosinus untuk sudut dalam radian dengan bentuk umum cos X sama dengan cos alfa. Untuk penyelesaian yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi untuk K anggota bilangan bulat. Dan untuk penyelesaian yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 2pi untuk K anggota bilangan bulat. Lanjut contoh 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Cos X sama dengan cos pi per 4 untuk X dari 0 sampai 2pi. Ya, kita jawab saja langsung. Kita tulis ulang persamaannya, cos X sama dengan cos pi per 4. Untuk penyelesaian yang pertama, dengan bentuk persamaan X sama dengan pi per 4 ditambah K kali 2pi ya. Lanjut kita substitusikan atau masukkan nilai K dimulai dari K sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan pi per 4 ditambah 0 kali 2pi. Hasilnya adalah
pi per 4 ya, karena 0 kali 2 pi 0 ya. Nol kali 2 pi sama dengan 0, sehingga diperoleh hasilnya adalah pi per 4. Lanjut untuk penyelesaian yang kedua dengan persamaan X sama dengan min pi per 4 ditambah K kali 2pi. Kita ya K ya, K kali 2pi. Oke. Kita substitusikan nilai K nya dimulai dari K sama dengan 1, sehingga diperoleh X sama dengan min pi per 4 ditambah 1 kali 2pi ya. Jika kalian bingung menyelesaikan operasi penjumlahan di atas ya, kita samakan penyebutnya, yaitu 4 ya. Kita samakan penyebutnya 4 untuk ini enggak lurus nih. Oke, kita buat garis ulang. 4 negatif pi ditambah 4 kali 2 berarti 8 pi, sehingga diperoleh hasilnya adalah 7 per 4 pi ya. Negatif 1 kali 8 7 per 4 pi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian dimulai dari yang terkecil yaitu pi per 4 dan yang terakhir 7 per 4 pi. Sip. Oke, kita lanjutkan contoh 7 dengan pertanyaan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Kosinus dari pi per 3 min 2x sama dengan kosinus pi per 2 untuk X dari 0 sampai 2pi. Kita langsung jawab. Langkah pertama adalah kita tulis terlebih dahulu persamaannya, yaitu cos pi per 3 min 2x sama dengan cos pi per 2. Karena sudah menjadi bentuk umum persamaan kosinus, kita langsung ke penyelesaian yang pertama dengan persamaan pi per 3 min 2x sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. Selanjutnya kita akan pindah ruaskan pi per 3 ke ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi min 2x sama dengan pi per 2 dikurangi pi per 3 ditambah k kali 2pi. Untuk memperoleh hasil pi per 2 min pi per 3, langkah pertama adalah kita samakan penyebutnya, kita ambil 6 sehingga pembilangnya menjadi 3pi min 2pi atau sama dengan pi per 6, sehingga persamaannya menjadi min 2x sama dengan pi per 6 ditambah k kali 2pi. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. Sehingga persamaannya menjadi X sama dengan min pi per 12 min k kali pi. Oke, setelah ruas kiri menjadi X, langkah berikutnya adalah kita memasukkan nilai K dimulai dari K sama dengan negatif 2, sehingga diperoleh X sama dengan min pi per 12 dikurangi negatif 2 kali pi
sehingga diperoleh min pi per 12 ditambah 2pi. Berikutnya kita samakan penyebutnya, kita ambil 12 sehingga untuk pembilangnya min pi ditambah 24pi hasilnya 23pi ya, sehingga diperoleh 23 per 12pi. Selanjutnya kita masukkan nilai K sama dengan negatif 1 sehingga diperoleh X sama dengan negatif pi per 12 dikurangi negatif 1 dikali pi sama dengan negatif pi per 12 ditambah pi sama dengan kita ambil penyebutnya 12 sehingga pembilangnya menjadi 11 pi. Oke, setelah penyelesaian pertama selesai, kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. Dengan persamaan pi per 3 min 2x sama dengan min pi per 2 ditambah k kali 2pi. Oke, kita pindah ruaskan pi per 3 sehingga diperoleh persamaan min 2x sama dengan min pi per 2 dikurangi pi per 3 ditambah k kali 2pi. Dengan cara yang sama, untuk memperoleh min pi per 2 dikurangi pi per 3, kita samakan penyebutnya. Kita ambil penyebutnya 6, sehingga pembilangnya negatif 5pi. Berikutnya, kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. Sehingga diperoleh persamaan X sama dengan 5 per 12 pi dikurangi k kali pi. Selanjutnya kita substitusikan nilai k dimulai dari k sama dengan negatif 1 sehingga diperoleh X sama dengan 5 per 12 pi min negatif 1 kali pi. Hasilnya adalah 5 per 12 pi ditambah pi atau sama dengan 17 per 12 pi. Berikutnya untuk K sama dengan 0 sehingga diperoleh persamaan X sama dengan 5 per 12 pi dikurangi 0 kali pi sama dengan 5 per 12 pi. Terakhir kita tuliskan semua himpunan penyelesaian. Di himpunan penyelesaiannya adalah kita tuliskan dari yang terkecil 5 per 12 pi, selanjutnya 11 per 12 pi, 17 per 12 pi, dan yang terakhir 23 per 12 pi. Oke, selanjutnya kita kerjakan contoh 8 dengan pertanyaan tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Kosinus X sama dengan min setengah akar 2 untuk X dari negatif pi sampai pi. Oke, kita langsung jawab. Kita terlebih dahulu tulis persamaannya, yaitu cos X sama dengan min setengah akar 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai cos
yang hasilnya negatif setengah akar 2 dalam ukuran radiannya, kita peroleh cos X sama dengan cos 3/4 pi. Karena sudah menjadi bentuk umum persamaan kosinus, kita lanjut ke penyelesaian yang pertama. Dengan persamaan X sama dengan 3/4 pi ditambah K kali 2pi. Selanjutnya kita substitusikan nilai K mulai dari 0. K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 3/4 pi ditambah 0 kali 2pi sama dengan 3/4 pi. Selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua, persamaannya adalah X sama dengan min 3/4 pi ditambah K kali 2pi. Kita substitusikan nilai K sama dengan 1 sehingga diperoleh X sama dengan min 3/4 pi ditambah 1 kali 2pi. Dengan menyamakan penyebutnya, kita ambil 4 dan pembilang diperoleh min 3pi ditambah 8pi, hasilnya 5/4 pi. Selanjutnya himpunan penyelesaiannya adalah 3/4 pi dan 5/4 pi. Contoh terakhir, contoh 9. Dengan persamaan 2 kali kosinus 3x dikurangi 1 sama dengan 0 untuk X dari negatif 2pi sampai 2pi. Oke, kita tulis ulang persamaannya. 2 cos 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Langkah pertama, kita pindahkan negatif 1 ke ruas sebelah kanan sehingga diperoleh persamaan 2 cos 3x sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga persamaan menjadi cos 3x sama dengan setengah. Terus sama dengan, sehingga persamaannya cos 3x sama dengan cos, kita cari yang nilainya setengah, yaitu cos pi per 3. Karena sudah menjadi bentuk umum persamaan kosinus, kita lanjut ke penyelesaian yang pertama. Dengan persamaan 3x sama dengan pi per 3 ditambah k kali 2pi. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 3. Diperoleh persamaan x sama dengan pi per 9 ditambah k kali 2 per 3 pi. Kita selanjutnya akan memasukkan atau mensubstitusikan nilai k dimulai dari k sama dengan 0 sehingga diperoleh x sama dengan pi per 9 ditambah 0 kali 2 per 3 pi. Hasilnya adalah ya 0 kali 2 per 3 pi 0 sama dengan pi per 9. Selanjutnya untuk k sama dengan 1 diperoleh x sama dengan pi per 9 ditambah 1 kali 2 per 3 pi. Kita samakan penyebutnya 9 pi ditambah 6 pi, hasilnya 7 pi per 9. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Kita memasukkan k sama dengan 2 sehingga diperoleh x sama dengan pi per 9
ditambah 2 kali 2/3 pi sama dengan, kita ambil penyebutnya 9, pembilangnya pi ditambah 12 pi atau hasilnya 13/9 pi. Kita lanjut ke penyelesaian yang kedua dengan persamaan 3x sama dengan min pi per 3 ditambah k kali 2 pi. Kita bagi kedua ruas dengan 3. Ya, kita bagi kedua ruas dengan 3. Sehingga diperoleh persamaan x sama dengan min pi per 9 ditambah k kali 2/3 pi. Berikutnya kita memasukkan nilai k mulai dari k sama dengan 1. Diperoleh x sama dengan min pi per 9 ditambah 1 kali 2/3 pi sama dengan 5/9 pi. Selanjutnya kita masukkan nilai k sama dengan 2. Kita peroleh x sama dengan min pi per 9 ditambah 2 kali 2/3 pi. Hasilnya adalah 11/9 pi. Lanjut kita ambil k sama dengan 3, sehingga diperoleh x sama dengan min pi per 9 ditambah 3 kali 2/3 pi, diperoleh 17/9. Oke, selanjutnya kita tulis semua himpunan penyelesaian, dimulai dari pi per 9, 5/9 pi, 7/9 pi, 11/9 pi, 13/9 pi, dan yang terakhir 17/9 pi. Oke, sip. Ya, kita masuk ke sesi terakhir dalam materi kali ini, yaitu latihan 2. Silakan kalian coba kerjakan pas soal dari latihan 2 dengan waktu dari masing-masing soalnya adalah 3 menit. Mulai dari sekarang.